Tujuan ekspedisi cagar budaya yaitu adalah untuk pertama mengenalkan potensi cagar budaya yang di KBB, terutama yang sudah ditetapkan tahun ini yaitu sebanyak 20 cagar budaya yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya barangkali untuk pengembangan cagar budaya ke depan, bagaimana dalam rangka peningkatan untuk pariwisata. Selanjutnya barangkali di tempat-tempat cagar budaya itu diharapkan nanti mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan atau potensi seni budaya yang ada di tempat cagar budaya masing-masing. Kegiatan ekspedisi kami pun dimulai dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Heri Pratomo, SIP. Setelah dibukanya acara ini, kami pun melanjutkan ekspedisi pertama kami ke Grand Hotel Lembang. Grand Hotel Lembang adalah sebuah hotel yang dibangun pada tahun 1916. Hotel yang mempunyai luas sekitar 7 hektar ini adalah sebuah hotel yang sampai saat ini masih beroperasi dan jadi tempat pertama yang disinggahi. Tanpa waktu lama, kita pun melanjutkan perjalanan. Lokasi ekspedisi kedua kami pun mendatangi dan menghampiri Pasir Otista atau Oto Iskandar Dinata, Kompleks Monumen Perjuangan Bandung Utara yang dibangun di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini bernama Monumen Pasir Pahlawan Oto Iskandar Dinata. Kompleks bersejarah yang dikelilingi oleh pohon-pohon cemara dan pinus ini hanya bertuliskan MPN Oto Iskandar Dinata. Bagi sebagian orang, pasti mengira bahwa disinilah merupakan pusara terakhir dan bersemayamnya jasad dari sang pahlawan nasional. Tapi monumen ini bukanlah sebagai makam, karena hingga sampai saat ini, jasad dari sang pahlawan nasional Oto Iskandar Dinata tak pernah ditemukan. Dan kami pun bergegas untuk menghampiri lokasi ekspedisi kami yang ketiga. Lokasi ini adalah sebuah lokasi yang dimana menurut kami mempunyai perjalanan sangat menyenangkan sekali. Dimanakah lokasinya? Ikuti perjalanan kami di Ekspedisi Cagar Budaya Kabupaten Bandung Barat 2021. Baik teman-teman, kita sudah berada di wilayah perkebunan Sukawana, kawasan Jayagiri Lembang, dan sebentar lagi kita berada masuk ke wilayah Benteng Cikahuripan Gebit, di mana di situ ada salah satu Pokdarwis yang memang mengelola beberapa destinasi. Mudah-mudahan kita istirahat sejenak di kawasan objek wisata perkebunan teh Sukawana. Demikian guys, oke, thank you, sukses buat semua. Perjalanan kami pun dimulai dengan mengendarai mobil Land Rover dan menghantam jalanan yang berbatuan, juga bergelombang, membuat perjalanan kali ini menjadi lebih menantang dan menyenangkan. Selain dari perjalanan yang hanya naik turun, ternyata ada juga trek yang sangat sempit sekali.
membuat perjalanan kali ini menjadi lebih menegangkan. Dan selain dari itu, kami pun masih tetap menikmati perjalanan ini karena kurang lebih ya menjadi pengalaman juga untuk kami. Ya awalnya sempat kaget sih, ternyata ada juga trek yang berair dan berlumpur sangat tinggi. Was-was banget sih ya, sampai ada mobil yang mogok di tengah-tengah lumpur. Tapi ternyata mungkin ini adalah seni dari perjalanan kali ini yang membuat perjalanannya menjadi lebih menegangkan dan sensasional. Sekitar mungkin perjalanan kurang lebih 3 jam, kami pun sampai di sebuah lokasi yang menjadi tempat ekspedisi kami ketiga di hari pertama, yaitu benteng peninggalan Belanda yang berlokasi di Desa Jayagiri atau mungkin kita semua tahu Gunung Putri Lembang. Nah, lokasi benteng ini adalah sebuah tempat pertahanan dan juga adalah sebuah tempat pemantauan untuk kedatangan musuh. Hal itu terlihat dari bentuk fisik bangunan yang mempunyai lubang pantau dan jalur-jalur kecil yang berfungsi sebagai jalan keluar dan persembunyian. Letak benteng Gunung Putri sendiri berada di puncak perbukitan. Dari Tugu Sespim tinggal berjalan kaki mengarah ke barat, ya kurang lebih hanya beberapa menit saja. Tepat di depan benteng terdapat sebuah gapura atau gerbang melengkung, sedangkan di kanan kirinya terdapat sebuah tangga. Setelah melewati gapura, terdapat blok utama yaitu bangunan dengan 2 lubang angin pada bagian depan dan 2 pintu masuk. Berbeda dengan hari pertama, kami melanjutkan ekspedisi dari kedua ini menggunakan sebuah bis. Dan kami akan berangkat ke lokasi ekspedisi pertama, yaitu ke Sanghyang Kenit yang berlokasikan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan kami pun disambut dengan sangat ramah. Dan ternyata kondisi di dalam airnya itu sedang naik, membuat kedatangan kami menjadi lebih bervariatif. Banyak hal yang bisa kami nikmati dan kami lihat. Tapi tanpa waktu lama kami pun langsung mendatangi dan menyusuri sebuah goa yang terletak di Sanghyang Kenit itu sendiri, yang dimana goa ini masih sangat alami. Untuk Pokdar Sanghyang Kenit adalah sebuah destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemuda dan masyarakat Kampung Cisameng, Desa Raja Mandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Adapun kelebihan dan keunikan Sanghyang Kenit itu memiliki gua yang masih alami dan jaraknya itu 600 meter dan ada yang 200 meter. Jadi di dalam gua itu stalaktit, stalagmit masih pada tumbuh dan menjadi daya tarik para pengunjung, Pak. Jadi dan selain gua, jadi kita bisa juga mengikuti wahana rafting, tubing, terus
kita bisa berenang bebas di alam terbuka dengan pantauan pengelola di sini. Untuk sejarah Sanghyang Kenit, untuk Sanghyang Kenit itu sama dengan Sanghyang yang lain, yaitu tempat sakral yang tak kasat mata atau tempat untuk bersemedi. Untuk kenitnya sendiri adalah konon itu adalah umbe kenit yang disembelih oleh sesepuh zaman dahulu di lokasi Sanghyang Kenit ini. Jadi umbe benten itu umbe kenit adalah umbe yang misalkan dia warna hitam, dia punya sabuk melingkar warna putih. Kalau misalkan warnanya putih, dia punya sabuk warna hitam melingkar di badannya. Jadi kenitnya itu bisa disimpulkan melingkar. Untuk sejarah yang ada di dalam gua itu memang banyak, cuman beberapa sumber yang kita terima kayak kita menemukan batu purba itu di dalam gua, konon mungkin entah itu terbawa oleh arus ataupun dulu memang ada kehidupan di dalam. Cuman itu kita yang temukan batu itu adalah batu penggilingan petani zaman dahulu. Untuk sejarahnya ya konon juga di dalam itu ada yang semedi sampai sekarang belum keluar itu. Nah, kita belum istilahnya belum mengetahui sejauh sana. Setelah selesai menyusuri Sanghyang Kenit, kami pun bergegas melanjutkan ekspedisi kami ke lokasi kedua, yaitu terowongan Sasak Saat. Terowongan yang membelah perbukitan Cidepong ini terletak antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat di kilometer 143 sampai 144. Sampai saat ini, terowongan Sasak Saat dengan panjang 949 meter merupakan terowongan aktif dan terpanjang di Indonesia. Pembangunan terowongan Sasak Saat diserahkan kepada pemborong khusus orang Eropa yang menggunakan teknik teknologi tinggi dari Belgia. Dalam prosesnya terdapat kendala, yaitu lahan yang memiliki kadar air tinggi sehingga merembes ke terowongan dan berisiko terjadi longsor. Pada awal pengoperasiannya, terowongan yang berada di koridor Purwakarta Padalarang ini digunakan sebagai sarana penumpang serta pengangkutan komoditas ekspor seperti kopi, teh, beras, serta pengangkutan hasil pertanian. Terowongan yang berada di bawah daerah operasi 2 Bandung dilewati oleh kereta api jarak jauh seperti Argo Parahyangan, Harina, Ciremai, Serayu, kereta api lokal Cibatu Purwakarta, dan kereta angkutan barang. Sekian ekspedisi Cagar Budaya tahun 2021 yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.